selamat pagi. Wah, sudah lama ya Kak Ocha nggak ketemu sama adik-adik. Kangen rasanya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa bertemu dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Nah, Kak Ocha mau tanya, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Wah, ternyata sudah siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Supaya kita lebih semangat, yuk adik-adik bangkit berdiri. Lalu kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Pujian. Nah, rasanya menyenangkan ya jika hati kita dipenuhi nyanyian pujian kepada Tuhan. Bawaannya itu senang terus ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kiranya sekolah minggu hari ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, supaya minggu pagi ini lebih bersemangat, yuk kita berdiri yuk. Kita mau memujikan lagu Hallelujah, Praise Ye the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise ye the Lord.
Adik-adik, di sekeliling kita itu banyak orang dengan profesi yang berbeda ya. Kak Ocha, profesi itu apa sih? Iya, profesi itu adalah pekerjaan. Nah, kadang kita bisa mengenali profesi atau pekerjaan seseorang itu dari pakaiannya ya adik-adik. Yuk, kita coba menebak profesi atau pekerjaan dari pakaiannya ya adik-adik. Kalau pakaiannya seperti ini, itu kira-kira pekerjaannya apa sih? Iya, betul. Ini adalah Bu Dokter atau Pak Dokter. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu? Betul, mereka pekerjaannya adalah pemadam kebakaran. Nah, kalau ini, ada yang tahu nggak pekerjaannya apa? Betul, ini adalah tukang cukur rambut ya adik-adik. Ini, Kak Ocha punya gambar. Apa hayo? Ada yang tahu pekerjaannya apa? Iya betul, ini adalah Pak Pendeta. Oke adik-adik, kita bisa mengenali pekerjaan atau profesi seseorang itu dari ciri-ciri atau ada tanda tertentu ya. Contohnya tadi ada Pak Dokter dan Bu Dokter yang memakai jas warna putih dan juga membawa stetoskop. Ada juga tukang cukur rambut yang membawa gunting, memakai celemek, dan juga membawa sisir. Lalu juga ada Pak Pendeta, ciri-cirinya memakai jubah, lalu juga memakai kolar berwarna putih di lehernya. Nah, ciri-ciri atau tanda tertentu tadi yang bisa membuat kita mengenali profesi atau pekerjaan dari seseorang. Nah, tanda-tanda itu penting ya adik-adik untuk memberikan kita semua petunjuk. Oh iya, cerita Alkitab hari ini juga akan mengajak adik-adik semua untuk melihat suatu tanda. Tanda istimewa yang berasal dari Allah. Wah, tentu adik-adik penasaran kan untuk mendengarkan ceritanya. Tuh, Kak Lia sudah siap untuk menceritakan kepada kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Lia, kita nyanyikan dulu yuk lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari untuk menyiapkan hati kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Nah, saatnya Kak Lia memberikan ceritanya. Silahkan Kak Lia. Halo adik-adik, wah Mbak Lia senang banget nih adik-adik. Hari ini Mbak Lia ketemu lagi nih sama adik-adik buat kita untuk belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Sudah ya? Yuk kita sama-sama belajar. Kita mau belajar adik-adik hari ini dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Wah, nanti adik-adik belajar sendiri ya, membaca sendiri bersama dengan orang tua dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, sebelum kita memasuki belajar firman Tuhan, Mbak Lia sudah siapkan nih video singkat kita hari ini. Yuk kita saksikan bersama-sama dulu. Silahkan. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab hari ini.
Nah, kita sudah menyaksikan ya peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, ini yang biasanya kita sebut sebagai Minggu Transfigurasi atau kita peringati sebagai Minggu Transfigurasi. Nah, adik-adik, kalau mendengar Minggu Transfigurasi berarti adik-adik sudah mengerti ya, adik-adik sudah paham. Nah, adik-adik, melalui peristiwa yang sudah kita saksikan tadi di video bersama, kita melihat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, naik ke atas Bukit Hermon. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, wajah dan pakaiannya berubah adik-adik menjadi putih berkilat-kilat. Kemudian Nabi Elia dan Nabi Musa datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, Nabi Elia dan Nabi Musa itu sudah terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke surga. Kemudian mereka berbicara bersama-sama adik-adik, Tuhan Yesus, Nabi Elia dan Nabi Musa. Nah, adik-adik, tiba-tiba terdengar suara Allah dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah ia. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah tanda yang diberikan Allah dan dinyatakan Allah kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi panutan dan teladan bagi hidup kita adik-adik. Nah, sebagaimana yang dinyatakan Allah, kita harus mengikuti Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Allah. Nah, begitu adik-adik. Nah, tapi kenapa ya kira-kira kok Allah memberikan tanda tersebut kepada murid-muridnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, adik-adik, iya, Allah ingin murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi adik-adik, Tuhan Yesus akan merasakan, akan mengalami, akan menghadapi kesengsaraan, siksa di kayu salib. Nah, supaya nantinya murid-murid Tuhan Yesus tetap teguh hatinya dan tetap setia mengikuti ajaran Tuhan Yesus adik-adik. Dan nantinya mereka harus melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, sama seperti Allah meminta para murid untuk bersiap-siap dengan selalu mendengarkan Tuhan Yesus, kita pun juga adik-adik dalam melakukan tugas, kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk kita bisa menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, contohnya apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, belajar dengan rajin, walaupun ya adik-adik besok nggak ada tugas, nggak ada ulangan, nggak ada ujian, kita tetap harus belajar ya adik-adik, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan kita, untuk menjadi anak yang pintar. Nah, kemudian kita bisa tekun beribadah, tekun berdoa. Itu artinya kita mempersiapkan diri menjadi anak-anak dan siap untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, kemudian nih kita menyiapkan perlengkapan kita sendiri, perlengkapan sekolah, perlengkapan makan, perlengkapan beribadah, perlengkapan semuanya untuk kita mempersiapkan diri menjadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, adik-adik, sama seperti Allah ingin para muridnya mempersiapkan diri dan mendengarkan Tuhan Yesus, sama adik-adik kita pun juga sebagai anak-anak Allah, kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa diandalkan. Dengan cara gimana ya? Dengan cara belajar, tekun berdoa, kemudian menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, itu adalah persiapan-persiapan yang penting untuk masa depan kita adik-adik. Wah, seru ya belajar firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bersama untuk selalu mengikuti ajaran Tuhan Yesus, untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan dengan cara mempersiapkan diri, Nah, yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama memuji Tuhan, kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk terus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang mandiri, untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan untuk masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus yang membantu, Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami, anak-anak sekolah minggu boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berproses menjadi lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu ke depan kami, sekolah minggu di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan dan juga semua yang bertugas Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu untuk boleh bertemu lagi walaupun masih secara virtual Tuhan. Kami rindu untuk terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada, agar kita Tuhan tetap sehat, tetap kuat. Tuhan yang akan menjauhkan kita dari segala virus dan penyakit yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selesailah sekolah minggu. Mari kita berpisah satu dengan yang lain. Bye-bye.